Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sandy Nuria Feriansyah. Saya adalah guru informatika di SMK PGRI 2 Cibinong. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas 11 Maret. Materi yang saya bawakan adalah materi kelas 10, bab dampak sosial informatika pada materi wawasan informatika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap belajar, Bapak ingin dengar semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Sebelum kita belajar, ya, ada baiknya kita berdoa. Ya, silakan ketua kelas, ya, pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bapak absen terlebih dahulu, ya. Ada sekretaris di sini. Oke, Farel ya. Sekretaris. Hari ini siapa aja nak yang nggak masuk? Ada dua, Pak. Ada dua. Aldi dan Faris tidak ada. Aldi dengan Faris. Kenapa Aldi dengan Faris? Saya kurang tahu informasinya. Mungkin yang lain ada yang tahu. Oke, baik. Ada yang tahu mengenai keberadaannya? Saya, Pak. Ya, Dika, kenapa nak? Aldi izin sakit demam, Faris izin ada urusan keluarga, Pak. Oh, Aldi sakit. Sakit apa? Nak? Sakit demam, Pak. Sakit demam? Iya. Oke, kita doakan mudah-mudahan Aldi bisa segera sembuh dan sehat kembali serta bisa bergabung ke kelas kita untuk belajar di kelas bersama-sama. Amin. Oke, baik ya. Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang wawasan informatika. Ya. Tapi sebelum itu, Bapak akan menyampaikan capaian pembelajaran, ya. Di sini capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokohnya, memahami hak kekayaan intelektual, ya, lisensi, aspek teknis, hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial dari produk TIK, memahami berbagai bidang studi dan profesi bidang informatika, serta peran informatika pada bidang lain. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama, ya, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi dan manfaat dari pembelajaran informatika. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sejarah perkembangan teknologi informasi dan tokoh-tokohnya. Kemudian peserta didik mengenal berbagai bidang studi dan profesi terkait informatika serta peran informatika pada bidang lain. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat membuat sajian, ya, hasil diskusi kelompok dalam bentuk presentasi dan terkait wawasan informatika. Baik, tadi sudah Bapak sebutkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ya, kemudian, ya, untuk penilaian yang akan nantinya kita gunakan, ya, yang pertama ada pengetahuan, ya, di mana penilaian pengetahuan ini, ya, terkait dengan daya tangkap siswa pada aspek teori. Ya, kemudian ada aspek keterampilan, ya,
penilaian ini terkait ya dengan daya tangkap siswa pada aspek praktek. Nah, lalu di sini prakteknya di mana, Pak? Ya, nanti kita membuat sebuah diskusi kelompok. Nah, disitulah saat-saat kita praktek di kelas. Ya. Kemudian sikap, penilaian sikap ini terkait perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran. Ya, dimana ketika kalian berdiskusi kelompok, di situ nanti pun ada penilaian-penilaian. Salah satunya adalah penilaian aspek sikap. Baik, ya review materi sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Saya, Pak. Oke, ya silakan, Nak. Review materi sebelumnya yaitu tentang fitur lanjut aplikasi perkantoran menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, masih ingat ya tentang PowerPoint. Ya, dimana biasanya itu kita membuat sebuah presentasi. Ya, seperti itu. Good. Ya. Oke, next. Ya. Pada tahapan kegiatan pembelajaran di sini, ya Bapak akan menjelaskan. Ya, yang pertama ada tahap bersama kelompok. Nanti itu kalian bersama-sama, ya. Carilah informasi atau materi tentang fungsi dan manfaat dari pembelajaran informatika. Pada tahap kedua, ya di sini amati materi dengan seksama. Ya, kemudian yang ketiga, diskusikan dengan kelompokmu hal apa saja yang dianggap patut untuk didiskusikan. Ya. Kemudian yang tahap keempat, bekerja sama ya antar kelompok. Ya, berikan jawaban yang benar untuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, kemudian yang terakhir, hasil jawaban dikumpulkan ya kepada guru dan dipresentasikan di depan kelas ya oleh masing-masing kelompok sesuai dengan petunjuk guru. Ya, itulah tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Ya, sebelum kita mulai, ya, ada sebuah pretest dulu nih. Ya, silahkan kalian keluarkan handphonenya, ya. Kemudian kalian scan. Yuk, silahkan di-scan. Ya, menggunakan apa? Ya, scanner ya di handphone atau menggunakan Google Lens ya. Oke, bisa semua ya. Kalau sudah di-scan, silakan kalian masukkan kode yang ada di depan. Ya. Kita lihat siapa pemenang pertamanya. Oke, yang ketiga Velia, yang kedua Farel, yang pertama Rafli. Beri aplaus untuk Rafli. Ya, di situ tadi kita sudah melaksanakan pretest ya. Di mana pretest tersebut adalah ujian awal. Ya, sejauh mana sih kalian mengetahui tentang materi ini sebelum kita mulai. Nah, nanti akan ada post test namanya, yaitu setelah kita belajar ini, yaitu untuk menilai sejauh mana sih kalian sudah berhasil atau menangkap pelajaran atau materi yang sudah kalian terima pada hari ini. Nah, kita lanjut. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik nih. Ya. Yang pertama tentang apa manfaat dan fungsi belajar teknologi informasi. Yuk, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, ya silakan Maulana. Manfaat dan fungsi belajar teknologi informatika adalah yang pertama, meningkatkan kemudahan dalam komunikasi. Yang kedua, menghemat biaya. Yang ketiga, mendorong pemikiran strategis. Yang keempat, melindungi informasi dan data rahasia. Dan yang kelima, menghilangkan hambatan budaya. Oke, baik. Beri aplaus dulu dong untuk Maulana. Ya. Oke, yuk pertanyaan kedua, yaitu tentang seberapa tahukah kita tentang dampak kemajuan TIK dari perkembangan TIK di dunia, dan siapa saja tokoh di balik perkembangan TIK. Ada yang bisa menjawab di sini, Nak? Oke, silakan, Kisah.
Dampaknya sangat besar di dunia. Contohnya penemu telepon yaitu Alexander Graham Bell. Oke, bagus sekali. Beri aplaus dulu. Ya, Alexander Graham Bell ya, penemu telepon ya, Nah ya. Oke, next. Ya, pertanyaan ketiga. Seberapa tahukah kalian ya atau kita tentang bidang studi dan profesi terkait TIK? Ya, ada yang bisa menjawab? Oke, ya, silakan Alaya. Bidang studi yang kita informatika dengan profesinya misalnya programmer, game developer, konsultan IT. Oke, baik. Beri plus dulu dong untuk Alaya. Ya. Ada programmer, nah ya, situ ya. Oke, kemudian di sini ada sebuah gambar nih. Ya, kita lihat ya, amati. Ada gambar 1 dan ada gambar 2. Ya, coba siapa sih yang bisa menanggapi? Saya Pak, dampaknya positif. Positif ya. Yaitu yang pertama sebagai media peningkatan pembelajaran. Peningkatan pembelajaran. Yang kedua sebagai media informasi. Media informasi. Yang ketiga sebagai media peningkatan pengetahuan. Media peningkatan pengetahuan. Dan yang keempat terakhir sebagai media belajar tanpa jarak. Oke, baik sekali. Beri aplausnya ya. Jadi positif semua nak ya. Ya, di gambar tersebut ada kegiatan dia itu sedang berdiskusi, kerja kelompok ya. Oke, good. Ya, gambar kedua ada yang bisa? Saya Pak, Iya, dari silakan. dampaknya negatif Pak. Dampaknya negatif. Iya. Oke, terus apa lagi? Dampaknya malas, jadi curang, Oke. terus keterampilan dalam menulis dan membacanya menurun dan tidak fokus. Jadi negatif semua nak ya. Oke, good ya. Terima kasih ya diaplosnya. Oke, jadi kalau kita amati gambar di sini negatif semua ya. Ya, berbeda dengan gambar pertama. Di gambar kedua ini mereka lebih individualis ya, sendiri-sendiri, berbeda ya. Nah, disitulah ya semuanya ini ya, dampak dari teknologi. Ya, oleh karena itu kita harus bisa memilah dan memilih ya, bijak dalam menggunakan sebuah perangkat teknologi. Ya, baik. Nah, di sini ada yang tahu siapa ini? Albert Einstein. Oke, good ya. Pada kenal semua ya Albert Einstein ya. Ya, beliau adalah orang jenius. Ya, walaupun sudah meninggal ya, tapi karya-karyanya sampai sekarang masih digunakan ya, masih dipakai ya oleh kita ya. Beliau pernah berkata, teknologi adalah kekuatan yang dapat digunakan ya untuk kebaikan atau kejahatan ya. Kita harus berhati-hati dalam menggunakannya ya, seperti tadi yang ada di gambar sebelumnya ya. Kita harus bisa menguasai teknologi, tapi kita pun harus bisa dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi tersebut. Di sini kita akan berdiskusi tentang manfaat ya informatika di era revolusi industri 4.0 ya, di mana revolusi industri 4.0 memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara signifikan ya, di mana penggunaan perangkat-perangkat hasil dari teknologi informatika telah banyak dijumpai di sekitar lingkungan hidup kita sehari-hari. Oke, Bapak mau denger ya, ada yang tahu nggak sih perangkat-perangkat dari teknologi informatika ya? Ada yang bisa mencontohkan perangkat-perangkat teknologi tersebut? Misalnya apa? Oke, apa nak? Komputer. Oke, ada lagi? Handphone. Oke, good. Ada lagi? Laptop. Oke, good. Ada lagi? Apa? iPad boleh.
Ya, ada lagi perangkat-perangkatnya? Sound system boleh. Oke. Kita bisa amati sekitar kita. Ya, ada apa aja sih? Ya, yang kita lihat, ya nggak usah jauh-jauh tadi ya, ada handphone, laptop, bahkan yang sekarang kita gunakan. Nah, proyektor, bahkan kipas angin pun teknologi. Ya, kebayang ya, tanpa adanya teknologi, kita pun kalau sekarang misal nih nggak ada teknologi proyektor, ya akan sulit ya mentransfer ilmu seorang guru. Ya, misalnya tidak ada kipas, ya akan kita sering kegerahan. Ya, nah, seperti itu. Oke, di sini ada tentang deskripsi materi. Kalau tadi kalian sudah mendengar apa yang Bapak utarakan, apa yang Bapak bicarakan, ya. Di sini kalian lihat dan tonton. Simak baik-baik video tampilan berikut. Untuk apa sih, Pak? Untuk literasi kita juga. Ya, silahkan kalian amati. Sejarah penggunaan komputer, perkembangan komputer dari masa ke masa. Kita tahu bahwa komputer sekarang ini merupakan perangkat yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah kita akan sejarah komputer pada awalnya? Jadi, sebelum menjadi canggih seperti sekarang, dulunya komputer itu atau cikal bakal komputer hanyalah sebuah mesin hitung sederhana. Baik. Bila tadi kita sudah melihat tayangan dalam bentuk video untuk kalian simak untuk literasi, ya. Di sini pun Bapak menyediakan sebuah modul dalam bentuk digital untuk kalian literasi kembali menggunakan perangkat handphone. Silakan di-scan modul digitalnya. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, yuk kita berikan tanggapan dan pendapat kalian setelah tadi kalian sudah yang pertama sudah mengerjakan tadi ya, menyimak Bapak mengutarakan sebuah deskripsi materi tentang manfaat informatika, kemudian ada tayangan video dan juga ada modul digital untuk kalian baca. Ya, di sini ada tanggapan dan pendapat. Ya, ada beberapa pendapat atau tanggapan yang harus kalian berikan. Ya, ada yang bisa menanggapi, nak? Oke, ya silakan. Perangkat atau aplikasi apa saja yang berkaitan dengan informatika yaitu komputer, perangkat mobile, internet, perangkat lunak, jaringan komputer, kecerdasan buatan, dan keamanan cyber. Baik sekali, beri aplaus dulu ya. Situ ada internet, ada handphone, ada telepon ya, semuanya yang terbaru ya, yang kalian pakai sehari-hari ya. Oke, baik. Oke, ada lagi tentang fungsi dan manfaat belajar informatika. Ada yang bisa menanggapi? Fungsi dan manfaat belajar informatika adalah teknologi berfungsi untuk tools, science, dan literasi. Baik sekali, terima kasih Raffi ya. Oke, jadi ada tools ya, di mana tools tersebut adalah perangkat-perangkat yang kita gunakan dan juga untuk literasi juga bisa ya, untuk membaca dan lain sebagainya. Ya, situlah fungsi dan manfaat belajar informatika. Oke, lanjut. Sejarah tentang berkaitan dengan informatika. Ada yang bisa? Oke, ya nak, silahkan. Sejarah tentang berkaitan dengan informatika yaitu informatika telah berkembang pesat sejak awal abad ke-20. Pada tahun 1943, John von Neumann mengembangkan teori komputabilitas yang merupakan dasar dari teori komputer modern. Pada tahun 1946, John Mauchly dan J. Presper Eckert membangun ENIAC, komputer digital pertama yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Pada tahun 1951, Grace Hopper mengembangkan bahasa pemrograman yaitu COBOL, salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia. Pada tahun 1969, ARPANET, jaringan komputer pertama dibangun. ARPANET merupakan cikal bakal dari internet.
Oke, wow, luar biasa. Beri aplaus ya. Luar biasa ya. Jadi perkembangannya itu dari awal sampai yang sekarang ini kita ketahui ya, sesungguhnya internet tersebut tuh tidak berjalan dengan baik, dengan mudah awalnya itu. Penuh dengan perjalanannya ya. Mulai dari yang tadinya itu untuk militer ya, sekarang pun udah jadi kita miliki di umum ya. Baik. Kemudian apa saja bidang studi dan profesi yang berkaitan dengan informatika? Ada yang bisa menanggapi? Saya Pak. Bidang studi terkait informatika antara lain ilmu komputer dan teknik informatika. Baik sekali, good ya. Terima kasih ya. Jadi banyak sekali ya bidang-bidangnya itu dalam profesinya di bidang studi apa tadi? Teknik informatika. Selanjutnya tokoh penemu yang berkaitan dengan informatika yang kalian tahu, ada yang tahu? Saya Pak, Ya, silakan Nak. tokoh penemu yang berkaitan dengan informatika yang kalian ketahui. Yang pertama ada Mark Zuckerberg yang lahir pada tanggal 1984, adalah seorang pengusaha Amerika yang mendirikan Facebook. Yang kedua ada Bill Gates yang lahir pada tahun 1955, adalah seorang pengusaha Amerika yang mendirikan Microsoft. Yang ketiga ada Steve Jobs yang lahir pada tahun 1955, adalah seorang pengusaha Amerika yang mendirikan Apple dan iPhone. Berikan aplaus dulu ya. Ya, tadi ada penemu iPhone, ya, penemu Facebook, penemu Windows, luar biasa, yang terbaru semua jadinya ya. Di zaman Bapak mungkin ya masih jadul itu, ya, belum begitu canggih yang saat ini ada, ya. Baik ya, itulah tentang informatika ya. Yang tadi sudah kalian baca ya tentang dampak-dampak sosial informatika beserta dengan tokoh-tokohnya ya, seperti itu. Ya, di sini ada pembagian kelompok. Yuk kita bikin sebuah kelompok dulu ya. Silakan kalian bikin kelompok. Duduknya sudah sesuai dengan kelompok ya? Oke, kalau sudah, mana yang kelompok 1? Oke, sini kelompok 1 ya. Oke, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4 ya. Oke, baik. Ya. Di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Sudah dapat semuanya? Oke, kalau sudah silakan kalian isi ya LKPD tersebut ya, mulai dari nama kelompok, kemudian anggota kelompoknya ya. Kemudian diisi ya pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD tersebut ya. Silakan dikerjakan. Ada kendala dalam pengisian LKPD-nya? Silakan ditanyakan. Ada? Oke, ya silakan. Madu. Ini kan tokoh penemu Telegram listriknya ada 2. Itu ditulis satu aja atau dua-duanya? Ya, di sini itu kan mencocokkan ya. Nah, jadi kalian kamu isi yang cocok ya. Satu aja yang diisi ya. Jangan 2 atau lebih. Ya, jadi hanya 1. Oke. Ya, ngerti ya? Oke, baik. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, dibagi-bagi ya, Nak ya. Di situ ada permasalahan-permasalahan di LKPD-nya ya. Dibagi-bagi siapa yang mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ya, nomor 5 dan seterusnya. Ya. Jadi ada yang mencari ya, mengobservasi, ada yang mengisi ya, baik yang digital maupun yang tertulisnya. Ya, silakan Maulana
Ini yang tahun 1919 itu berarti kita nyarinya hasil penemuannya itu ya Pak? Ya, jadi di sini kan ada tahunnya, nak. Ya, kemudian di sini hasil penemuan di tahun ini apa? Ya, nah, kemudian kan di sini tokoh penemunya di sini si James Matters. Ya, seperti itu. Jadi kamu tinggal mencari hasil penemuan di tahun ini oleh ini. Oke, paham ya? Oke. Silakan, ada lagi yang mau bertanya tentang LKPD-nya? Ya, silakan, nak. Tahunnya yang di hasil penemuannya Ya. dan nama penemunya. Ya. Oke, jadi ini kan ada tabel Iya. ya tentang tahun. Ini kan kosong ya tahunnya. Kemudian di sini hasil penemuannya itu ada tentang ini. Ya, nah, tinggal kamu cari ya tentang penemuan ini. Ya, siapa tokoh penemunya? Kemudian pada tahun berapa? Ya, kamu kerjakan di sini, nanti tinggal isi. Ya, kamu observasi di internet. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, nak? Cukup. Oke, ya, baik. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan tentang LKPD, silahkan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, di dalam kelompok kalian, pastikan kalian sudah membagi-bagi tugas masing-masing, ya. Misal, ada yang mengobservasi menggunakan internet, ya. Ada yang menulis di LKPD-nya, ya. Kemudian ada juga yang mencari pertanyaan lainnya, ya. Dibagi-bagi saja, nak, ya. Nah, sudah kebagian semua di sini? Siapa? Sudah semua ya? Oke, ya. Itu ya. Jadi kalian diskusikan bersama kelompok. Di kelompok ini sudah dibagi-bagi tugasnya? Oke, ada yang sudah mencari di internet siapa? Di situ. Oke, ada Monik, kemudian juga ada yang sudah mencari literasinya, kemudian ada yang menulis. Oke, kemudian nanti ada yang presentasi siapa? Sudah dibagi-bagi tugas-tugasnya. Oke, ya, nanti didiskusikan apa saja permasalahan-permasalahannya, kemudian cari jawabannya. Ya, silakan kumpulkan ya hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian. Oke, yuk silakan dikumpulkan. Baik. Setelah dikumpulkan hasilnya yang tadi sudah kalian kerjakan, nanti akan Bapak nilai ketika nanti kalian presentasi di depan kelas. Ya, pastikan sudah ada siapa yang menjadi operatornya, siapa yang menjadi pembicaranya, siapa yang menjadi narasumbernya ataupun yang membacakan. Ya, oke, sudah dipersiapkan semuanya. Oke, ingat ya, ini dinilai sama Bapak satu-satu ya, mulai dari aspek pengetahuan, sikap, dan juga aspek keterampilan. Untuk kelompok terakhir, ya, silahkan maju untuk menampilkan hasil sajian kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok berapa? 4 ya, terakhir ya. Oke, ya, silahkan kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan wawasan informatika. Apa sih fungsi belajar teknik informatika? Pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau science. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Bagaimana ya peranan teknologi informatika dalam bidang-bidang berikut ini, yaitu bidang pendidikan. Teknologi informatika dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari segi proses pembelajaran, sarana dan prasarana, maupun manajemen pendidikan. Misalnya menggunakan GLMS dan Classroom dan lain-lain. Bidang ekonomi dapat menciptakan peluang
baru bagi bisnis dan meningkatkan akses pasar. Misalnya seperti 1. Produksi barang jadi lebih cepat. 2. Produksi barang jadi lebih mudah. 3. Produksi barang jadi lebih banyak dan beragam. 4. Pengiriman barang jadi lebih mudah. Bidang pemerintahan dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transportasi pemerintahan. Misalnya, e-Gov memberikan kemudahan dalam mengakses layanan. Bidang sosial budaya dapat mengubah cara masyarakat berkomunikasi, belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Misalnya, mempermudah komunikasi sehingga cepat mendapatkan informasi di berbagai daerah dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada tokoh penemu beserta hasil penemuan. Sekian dari kami kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami tentang wawasan informatika. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Ya, terima kasih ya. Baik, setelah kita melakukan hasil diskusi kelompok yang sudah dipresentasikan pada tadi ya, kelompok terakhir, kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4 ya. Kita akan melakukan post test. Tapi sebelum itu, yuk silakan kalian rapikan lagi mejanya seperti semula. Silakan kalian kerjakan post test dengan cara men-scan barcode yang ada di depan. Ya, silakan, yuk di-scan. Baik anak-anak, setelah kalian tadi sudah mengerjakan serangkaian kegiatan, ya, mulai dari pre-test, ya, kemudian ada juga post-test, ya. Nah, di situ bagi kalian yang tadi nilainya masih kurang, ya, silakan nanti kalian ikuti kegiatan remedial ataupun pengayaan, ya, untuk memperbaiki nilai-nilai kalian yang tadi masih kurang. Ya. Materi pembelajaran ini, ya, apa sih yang sudah kita pelajari dan dapat kita simpulkan? Yaitu informatika adalah Informasi. Iya, good ya, manfaatnya. Oke. Baik sekali. Kemudian ya, manfaat belajar informatika ya untuk diri kita sendiri ya. Bisa apa aja sih? Wow, luar biasa. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Ya, yang pada intinya revolusi industri 4.0 ditandai dengan munculnya teknologi-teknologi baru yang berbasis informatika. Seperti ada apa aja yang pertama? Kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Kemudian ada IoT. Apa itu IoT? Internet of Things. Oke, kemudian ada lagi cloud computing. Apa itu cloud computing? Komputasi awan ya. Seperti apa sih? Yaitu penyimpanan di udara ya, seperti Google Drive dan lain sebagainya. Baik. Nah, di sini ada refleksi pembelajaran ya. Yang pertama,
Apa yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Oke, ada yang bisa menjawab? Oke ya, silakan Nak. Yang menyenangkan dari pembelajaran ini saya lebih tahu tentang wawasan informatika ketika berdiskusi. Oke, baik sekali. Terima kasih. Ya, jadi bertambah ya wawasannya ya. Oke, next. Ya, di poin kedua, silakan. Ada yang bisa? Saya Pak, aktivitas pembelajaran hari ini sangat bermakna bagi kehidupan saya karena saya jadi lebih tahu tentang perkembangan informatika dan memotivasi saya lebih untuk lebih menguasai teknologi. Oke, baik sekali Dewan ya. Terima kasih. Kemudian refleksi pembelajaran pada poin ketiga. Ya, oke ya silakan. Saya Pak, saya dapat menguasai materi pembelajaran pada hari ini. Iya, saya dapat menguasai materi ini dengan baik. Fabio, luar biasa ya. Kemudian yang terakhir, apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Ada yang bisa menyampaikan? Oke. Iya, saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok, yaitu kami berdiskusi, saya dapat menyumbangkan ide pada kelompok saya. Oke, baik sekali. Terima kasih. Ya, kita lanjut ya, yaitu tentang materi yang selanjutnya. Ya, yaitu tentang informatika di masa depan. Ya, ini yang nanti akan kita pelajari di materi pertemuan berikutnya. Oke, baik. Nah, di sini juga untuk mengukur ya keberhasilan pembelajaran kita pada hari ini ada sebuah angket feedback pembelajaran ya. Silahkan kalian scan angket tersebut. Ya, di sini ada sebuah motivasi tentang teknologi adalah masa depan. Ya, jika kita tidak mengikutinya, ya, maka kita akan tertinggal. Ya, untuk itu kita akhiri. Kalau tadi di awal kita berdoa, yuk kita akhiri dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doa. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua ya. Oke.